Hari ini kita lanjutkan materi pada bab berikutnya, yaitu reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Nah, sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah dengar apa itu reaksi redoks? Ada atau belum? Kalau belum dengar, mari kita pelajari bersama-sama. Ya, keynote ini kata kunci. Ini ada beberapa kata kunci yang akan kalian sering dengar pada pelajaran redoks. Yang pertama redoks itu adalah reduksi, oksidasi. Kemudian ada kata oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Kemudian ada reduktor, zat yang mengalami oksidasi. Kemudian ada kata disproporsionisasi, yaitu zat yang menjadi reduktor dan oksidator sekaligus. Dan yang terakhir ada biloks atau bilangan oksidasi. Biloks itu adalah muatan suatu unsur yang dapat bernilai positif, negatif, ataupun nol atau netral. Baik, kita langsung lanjut ya pada materinya. Konsep. Jadi untuk reaksi redoks atau reduksi oksidasi ini ada 3 konsep yang berlaku. Yang pertama adalah konsep yang berhubungan dengan oksigen. Pada konsep ini mengatakan kalau reduksi itu adalah pelepasan oksigen, sedangkan oksidasi adalah pengikatan oksigen. Jadi konsep yang pertama adalah konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Konsep yang kedua adalah pengikatan dan pelepasan elektron. Jadi pada reduksi itu mengikat elektron, sedangkan oksidasi itu melepas elektron. Dan konsep yang ketiga adalah biloks, penurunan dan kenaikan biloks. Pada reaksi reduksi itu terjadi penurunan biloks atau bilangan oksidasi. Sedangkan pada reaksi oksidasi terjadi kenaikan biloks. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan bahas konsep yang pertama, yaitu pelepasan dan pengikatan oksigen. Check it out. Ya, sekarang kita bahas tentang konsep redoks. Yang pertama yaitu pengikatan dan pelepasan oksigen. Dimana kita ketahui pengikatan dan pelepasan oksigen itu berarti reduksi itu adalah melepas oksigen. Kalau dia melepas oksigen, kalau dia terjadi reduksi, itu disebut dengan oksidator. Kemudian ada oksidasi. Oksidasi itu yang mengikat oksigen atau disebut dengan reduktor. Ya, sekarang kita bahas contoh reaksinya. Yang pertama, contoh reaksi reduksi. Yang pertama ada contohnya itu 2PbO2 menghasilkan 2PbO tambah O2. Nah, di sini mana sih senyawa atau zat yang mengalami reduksi? Itu adalah 2PbO2. Karena dari 2PbO2 dia melepas oksigennya menjadi 2PbO tambah O2. Sehingga kalau ditanya reaksi apa yang terjadi, ini adalah reaksi reduksi. Kalau pertanyaannya manakah zat yang menjadi oksidator, maka jawabannya adalah 2PbO2. Ya, contoh berikutnya adalah CuO tambah H2 menghasilkan Cu tambah H2O. Ya, di sini dilihat bahwa ada senyawa CuO, dia melepas oksigennya untuk berikatan dengan H2. Jadi CuO melepas oksigennya untuk berikatan dengan H2 menjadi Cu tambah H2O. Sehingga reaksi apakah yang terjadi? Reaksi reduksi. Manakah zat atau senyawa yang menjadi oksidator? Jawabannya adalah CuO. Ya, berikut contoh reaksi oksidasi. Yang pertama ada 2CH2 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Di sini kita lihat manakah reaksi apakah yang terjadi? Ini adalah reaksi oksidasi karena terjadi pengikatan oksigen di mana CH2 itu melepas C dengan H2 itu terurai, kemudian C-nya mengikat O,
menghasilkan CO2, kemudian H juga mengikat O menjadi H2O. Kalau ditanya manakah yang menjadi reduktor, maka jawabannya adalah senyawa CO2. Sebenarnya H2O juga bisa menjadi reduktor karena H2 juga mengikat O di sini. Ya, berikutnya contoh yaitu 2CO tambah O2 menghasilkan 2CO2. Di sini kita lihat bahwa terjadi pengikatan oksigen oleh senyawa CO. Dia mengikat O2 atau oksigen menghasilkan 2CO2. Sehingga manakah senyawa yang menjadi reduktor? Jawabannya adalah CO2, 2CO2. Ya, kalau masih ada yang bingung bagaimana pelepasan dan pengikatan yang ini, misalnya kita lihat sini 2PbO2. 2PbO2 itu menjadi 2PbO tambah O2. Kenapa bisa jadi O2? Sekarang kita lihat di sini. Di sini 2PbO2. 2 ini adalah koefisien. Angka di depan reaksi atau senyawa adalah koefisien namanya. Nah, koefisien ini bisa dikalikan dengan setiap unsur. Misalnya 2PbO2. Berarti di sini Pb ada berapa? Pb ada di sini ada 1 sebenarnya, tidak tertulis. 1 kali 2 atau 2 kali 1. 2. O-nya ada berapa? Oksigen. Oksigen di sini ada 2. Di sini koefisiennya 2. Berarti 2 dikali 2. Ada 4. Jadi sebelum dia terurai, oksigennya itu ada 4. Kemudian dia terurai menjadi 2PbO tambah O2. 1 tambah 1 O2 atau tidak ditulis ya kalau cuma 1. Nah, sekarang kita hitung dulu di samping reaksi setelahnya itu ada berapa? Pb timbal itu ada berapa? Di sini ada 1 juga, ini ada 1. Tidak tertulis. Pb berarti 1 kali 2 atau 2 kali 1 tetap 2, berarti sama ya. Ini sama. Kemudian oksigen. Oksigen di sini 2 kali 1. 2 kali 1. 2 tambah yang di sini berapa? 1 kali 2. 2 tambah 2, 4. Jadi oksigennya juga ada 4, setara. Ya, untuk pembahasan penyetaraan reaksi itu nanti kita bahas di subbab atau pembahasan materi berikutnya. Ya, sekarang kita lanjut dulu. Ini apa ya, Bu? Ini ada S, G, ada L, ada AQ. Nah, itu adalah wujud zat dari persamaan reaksi. Jadi pada saat kita menulis reaksi dalam pembelajaran kimia itu rata-rata atau memang seharusnya itu diikut sertakan dengan wujud zat dari persamaan reaksi tersebut. Jadi di sini ada 4 wujud zat dari persamaan reaksi. Ada S, S itu solid, artinya solid atau kepanjangannya solid yang artinya padat. Jadi kalau suatu zat atau senyawa ditulis dengan simbol atau lambang S, itu artinya zat atau senyawa tersebut merupakan berbentuk padatan. Kemudian ada L, liquid. Liquid itu berarti dia zatnya berbentuk cairan. Kemudian aqueous. Aqueous itu adalah satu zat yang larut dalam air. Contohnya aqueous itu NaCl. Jadi misalnya NaCl. NaCl itu apa? Garam, natrium klorida garam. NaCl ini kalau misalnya ditulis dengan lambang S berarti dia padatan. Garam yang biasa di dapur itu padatan. Sedangkan kalau NaCl ditulis dengan lambang AQ itu artinya larutan NaCl, garam yang sudah larut di dalam air. Gitu. Kemudian ada G atau gas. Jadi kalau di sini ada 2CO, G, simbolnya G berarti CO ini di sini dia dalam bentuk gas. Oke? Nah, sekarang nyala kembang api adalah reaksi apa? Reaksi reduksi kah atau reaksi oksidasi? Nah, sekarang kita lihat pada saat
terjadi kembang api, pada saat kembang api dinyalakan, dibakar, kemudian reaksi yang terjadi adalah reaksi 2Mg solid ditambah O2 gas menghasilkan 2MgO solid. Ini adalah reaksi apa? Sekarang kita lihat. Yang terjadi adalah reaksi pengikatan oksigen. Mg mengikat O2 menjadi MgO. Jadi kalau pengikatan oksigen itu disebut apa? Reaksi oksidasi. Reaksinya itu namanya reaksi oksidasi. Tapi MgO ini disebut reduktor. Jadi kalau misalnya ibu tanya, ini reaksinya apa? Reaksi oksidasi. Kalau pertanyaannya mana yang menjadi reduktor, maka yang menjadi reduktor adalah MgO. Senyawa mana? Senyawa apa yang menjadi reduktor? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya adalah MgO. Gitu. Tapi karena di sini pertanyaannya ini reaksi apa, maka ini adalah reaksi oksidasi. Itu reaksi pengikatan oksigen. Ya, untuk cek poinnya silahkan dikerjakan masing-masing yang sudah langsung kumpul di Ibu Nian untuk diperiksa. Yang seperti biasa, 3 tercepat akan mendapatkan poin plus.